Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Satuan Polisi Pamung Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sampang di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati serta pembinaan PPNS dengan ini membuat inovasi SEKEP, yaitu Sekretariat PPNS. SEKEP atau Sekretariat PPNS mempunyai dasar hukum. Dasar hukumnya 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2012 tentang penyidik dan pegawai negeri sipil atau PPNS. 2. Peraturan Bupati Sampang Nomor 120 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamung Praja dan Perlindungan Masyarakat. Permasalahan makro. Di dalam Sekretariat PPNS ada permasalahan makro. Pejabat penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS merupakan pegawai negeri sipil tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan, ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidik tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing, baik yang berada di pusat maupun daerah. PPNS bertugas di bawah koordinasi pengawasan penyidik Polri. Pembentukan Sekretariat PPNS mempunyai dasar hukum dan penyidik PPNS mempunyai payung hukum dan dasar hukum. Permasalahan mikro. Permasalahan mikro, PPNS mempunyai fungsi dan wewenang diantaranya melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang tertentu seperti perpajakan dan restribusi, sehingga fungsi penyidik PPNS mempunyai tahapan sebagai berikut. 1. Penyidikan. 2. Pengumpulan bukti. 3. Pemeriksaan saksi. 4. Penyusunan laporan. Setiap kegiatan SEKEP atau Sekretariat PPNS dalam melakukan tugas dan fungsinya akan memberi tindakan kepada seluruh masyarakat yang diketahui. 1. Melanggar ketertiban umum. 2. Melanggar lingkungan hidup. 3. Melanggar pajak daerah. 4. Melanggar lalu lintas. 5. Melanggar perizinan. 6. Melanggar kesehatan dan kebersihan. Peran PPNS yang ada di Satuan Polisi Pamung Praja dan Perlindungan Masyarakat dalam kegiatan SEKEP atau Sekretariat PPNS mempunyai peran yang sangat penting dan dibutuhkan untuk menguak permasalahan di instansi, sehingga harapan kegiatan SEKEP atau Sekretariat PPNS dapat mengambil tindakan permasalahan yang terjadi di instansi masing-masing. Mengingat pentingnya peran PPNS pada masing-masing instansi, keberadaannya harus menyebar di seluruh kementerian dan lembaga atau OPD. Kondisi sebelum adanya inovasi, pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, baik yang melanggar ketertiban umum, lingkungan hidup, pajak daerah, lalu lintas, perizinan, kesehatan, dan kebersihan, tidak ada tindak lanjut dari OPD terkait karena kurangnya koordinasi antara PPNS. Kondisi setelah adanya inovasi. 1. Adanya koordinasi yang intens antar OPD yang mempunyai PPNS, antara lain Dishub Polri sebagai Polwas. Meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor parkir dan pelanggaran lalu lintas. 3. Hasil evaluasi untuk mewadahi keberadaan PPNS yang berada di OPD terkait, khususnya di Satuan Polisi Pamung Praja dan Perlindungan Masyarakat. Perlu dibentuknya Sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satuan Polisi Pamung Praja,
sehingga ketertiban, penegakan hukum, dan dapat dilaksanakan dengan kolaboratif dan profesional. Sehingga kegiatan Sekretariat PPNS atau Sekop dilaksanakan dalam rangka menjalankan perda dan perkada yang berbeda yang bertujuan untuk menjalankan fungsi pemerintah terhadap masyarakat agar terciptanya ketertiban masyarakat yang aman dan tentram. Sekop atau Sekretariat PPNS merupakan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan karena manfaat dan tujuannya dapat dirasakan masyarakat, dan kegiatan ini mempunyai tanggung jawab langsung pada kepala daerah. Kewenangan yang melekat pada fungsi dan tugas PPNS dapat menghasilkan pendapatan asli daerah atau PAD. Dalam kegiatan Sekretariat PPNS atau Sekop bertujuan agar meningkatkan tingkat kebutuhan masyarakat dan menambah profesionalisme para aparat atau personil PPNS di lingkungan pemerintah daerah. Kegiatan Sekretariat PPNS atau Sekop dapat berdampak langsung pada pelanggar perda dan perkada yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, pribadi dan pengusaha, sehingga diharapkan kepada masyarakat agar meminimalisir pelanggar perda dan perkada agar terciptanya ketertiban secara umum dan menyeluruh. Tujuannya, Sekretariat PPNS atau Sekop sebagai bentuk dan wadah perkoordinasian PPNS dan meningkatkan elektabilitas efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS di daerah. Manfaat dan hasil inovasi Sekop atau Sekretariat PPNS ini, sebelum adanya inovasi, banyaknya pelanggaran perda dan perkada yang membuat keresahan masyarakat, sehingga pemerintah berhak membentuk PPNS untuk meminimalisir pelanggar perda dan perkada. Sesudah inovasi Sekretariat PPNS atau Sekop, kegiatan Sekop hadir untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat yang dianggap rawan melakukan pelanggaran antara lain: 1. Pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran lingkungan hidup, pelanggaran pajak daerah, pelanggaran lalu lintas, pelanggaran perizinan, pelanggaran kesehatan dan kebersihan, sehingga terciptanya masyarakat aman, tentram dalam terlaksananya dengan maksimal sesuai dengan tujuan pemerintah daerah, yaitu sampan hebat bermartabat. Demikian acara inovasi Sekop yang kita laksanakan bersama-sama, semoga bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.